Ini adalah adegan yang membuat orang sedih. Ibu kandung dari anak ini sekali lagi memasukkannya ke dalam kereta sampah. Anak laki-laki itu meneriaki ibunya, tapi ibunya tetap saja meninggalkannya. Kereta sampah pun didorong pergi oleh pria, dan dibawa ke tempat pembuangan sampah. Di malam hari, Mehmet menyadari suara dari dalam kereta sampah, lalu menendangnya jatuh, mengira itu adalah tikus. Anak kecil itu berdiri, berlari ke pojokan. Yang ditemukannya adalah seorang anak kecil. Penuh rasa takut, ia memeluk dirinya. Di saat ingin melapor ke polisi, anak kecil itu berkata, "Jangan melapor polisi." Mehmet melihat anak kecil sangat takut dengan polisi. Kemudian menanyakan nama anak kecil. Dia bernama Ali. Mehmet menyiapkannya beberapa makanan. Kelihatannya, Ali sangat lapar. Keduanya mengobrol sangat banyak. Ali berkata, ibu kandungnya membuangnya ke kereta sampah, dan tiap hari dipukul oleh ayah kandungnya. Mendengar perkataan anak kecil, piringnya terjatuh. Kemudian ia mengambil sepasang sepatu, dan memberikannya ke Ali. Dia sangat ketakutan, membuat Mehmet pun menghentikan langkahnya. Ia berkata namanya Mehmet. Orang sepertinya, hampir semuanya mengalami hal yang sama. Mehmet menderita penyakit uremia, terkadang bisa sangat sakit. Di saat parah, di toilet, bisa buang air kecil dalam bentuk darah. Hanya bisa mengandalkan obat untuk bertahan. Di malam hari memanggil kakak adik pemulung lainnya. Dengan melihat mereka berdua berdiskusi sebentar, Mehmet ingin mempertahankan anak kecil. Tapi, Saiban tidak setuju. Berkata, keluarganya pasti sangat khawatir. Keduanya beranma. Mehmet berkata, mana ada ibu kandung yang tega untuk membuang anaknya ke kereta sampah. Keesokannya, Mehmet membantu Ali membelikan beberapa baju. Di saat membantunya mandi, ia melihat bekas luka di badan Ali. Dengan jelas, keluarga yang seperti apa bisa melakukan hal ini kepada anaknya. Sungguh menakutkan. Mehmet membantu Ali merapikan rambutnya dan membawanya pergi makan burger. Di malam hari, Mehmet mengumpulkan teman-temannya dan bersama-sama merayakan ulang tahun Ali. Di bawah cahaya lilin, Mehmet menyuruh semua orang untuk mengucapkan keinginan mereka. Tapi, pemulung anak kecil yang lainnya mengatakan hal yang membuat semua orang terdiam. Pria itu mengucapkan keinginannya di hadapan semua orang, berharap dirinya cepat mati. Pemulung lainnya, semua pun mulai sedih, karena anak laki-laki yang memungut sampah ini dari kecil sudah ditinggalkan ibunya yang meninggal. Dia ingin dengan keadaannya sekarang. Kemudian pergi melihat ibunya. Kalau sudah besar, ibunya tidak akan mengenalinya. Semua pemulung di sini, dari kecil tidak ada yang punya keluarga. Mereka sangat berterima kasih kepada Mehmet, sudah memberikan mereka perasaan seperti ini. Di bawah sinar bintang di malam hari, seperti hal ini, berbagai hal akan terus terjadi. Keesokannya, Ali hilang. Mehmet sangat khawatir. Dia pergi mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Saat itu penyakitnya mulai kambuh, kesakitan hingga dia keringat dingin. Sekuat tenaga menahan rasa sakitnya, terus-menerus mencari, dan sampai di rumah tempat ia mengumpulkan pemulung. Tetap saja tidak ketemu. Dia pun menyerah. Saat pulang ke rumah, ia menyadari Ali sedang duduk diam di sofa. Mehmet menanyainya dia kemana. Ali berkata, dia merindukan ibunya, tapi tidak menemukannya. Saat itu Mehmet mengetahui, dia sama sekali tidak bisa menggantikan keluarganya. Hal ini mengajari Mehmet untuk menghemat, untuk menghindari saat keluar, tidak mati kelaparan, hingga malam hari menyediakannya kereta sampah kecil. Paman Mehmet berkata, harus mengantar anak itu pulang. Dia bisa saja seorang penipu. Kalaupun bukan, ibunya pasti dari awal sudah mencarinya pulang. Saat itu, dia akan menjadi sangat merepotkan. Tapi, Mehmet sudah menjalin hubungan dengan anak kecil itu, dan tidak mendengar larangan pamannya. Ia mengatakan, dirinya pasti akan bisa menjaga anak tersebut dengan baik. Semua ini, hanya paman dan lainnya yang mengerti. Keesokannya, Mehmet memberikan Ali sebuah kereta sampah kecil. Anak-anak di sebelahnya memancarkan pandangan iri. Dengan begini, keduanya melewati hari-hari dengan bahagia.
Mehmet juga sudah tidak mengkhawatirkannya. Bisa mencari uang, dan mati kelaparan. Di suatu malam, di perjalanan pulang, melihat 3 anak kecil sedang menyiksa Ali, Mehmet langsung berlari menghampirinya. Ali sudah pingsan, dan sangat jelas ia keracunan makanan. Ia membawanya pulang ke rumah. Di saat Ali siuman, dia menganggap Mehmet sudah menjadi ayah tirinya. Ia langsung mendorongnya. Mehmet berusaha kuat memeluknya. Dan di saat kejadian itu, penyakit Mehmet kambuh. Ali pun kabur ke sebelah. Kemudian, ia merobek satu-satunya foto Mehmet dan ibunya. Mehmet menjadi frustasi. Itu adalah cara salah satunya ia berkomunikasi dengan ibunya. Keesokannya, Mehmet memutuskan untuk mengantarnya pulang. Saat tiba di lantai bawah, ia melihat ayah tiri. Ali pun langsung bersembunyi di belakangnya. Mehmet menanyai anak kecil, dan memutuskan untuk memberinya pelajaran. Tapi bagaimanapun mengikutinya, ia tidak terkejar. Di suatu persimpangan, Mehmet kehilangan. Dan di saat kembali, Ali sudah dipukul orang. Mehmet mengetahui, itu adalah perlakuan ayah tirinya. Tapi, jelas-jelas dia dari tadi mengikuti ayah tirinya Ali. Dia tidak mungkin ada waktu untuk memukuli Ali. Mehmet menyalahkan hal itu ke pemulung di sekitarnya. Dia pun dipukuli hingga mau mati. Kebetulan polisi lewat. Mereka barulah berhenti dan kabur. Saat berbalik Ali sudah hilang. Mehmet berusaha masuk ke rumah Ali. Dan yang membukakan pintu adalah seorang wanita tua. Dia ingin memberikan uang kepada mereka. Pria tua pun menjatuhkan uang itu ke lantai. Mehmet berusaha untuk membuka pintu dan memasuki rumahnya, mencari Ali di sepenjuru ruangan. Tapi tidak menemukan apa-apa. Ada ruangan yang sangat kecil. Lalu Mehmet membukanya, kemudian langsung berlutut ke lantai. Pandangannya mulai muncul di saat dia kecil. Saat ia dipukul oleh ayahnya, dia sangat ketakutan. Ini adalah bayangan yang tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Ali sebenarnya adalah Mehmet. Semua orang di sebelahnya mengetahui hal ini. Hanya dirinya yang tidak tahu. Di saat dibuang ke kereta sampah, itu adalah Mehmet sendiri. Pemulung lainnya juga sudah terbiasa dengan tindakan Ali. Pamannya terus melarang Mehmet. Tapi kenapa dia selalu tidak bisa berjalan keluar dari hal tersebut? Sehingga halusinasi pun muncul di saat ia masih kecil. Berharap untuk bisa dapat pertolongan, memandikan udara kosong, bermain sendiri, menyisikan rambut ke udara, dan merayakan acara ulang tahun tanpa orang. Di saat penyakitnya kambuh, ia merobek fotonya sendiri bersama ibunya. Ternyata semua ini adalah halusinasi Mehmet. Pemulung yang bersamanya tidak tega untuk menghancurkan halusinasinya, sehingga terus berpura-pura. Dia hanya ingin melupakan bayangannya saat kecil, melewati hidup seperti orang biasa. Meski tiap hari harus memungut sampah, menyapu lantai. Pada akhirnya, Mehmet di bawah hujan malam. Karena penyakitnya, ia meninggal dunia. Materi pelajaran yang sangat mengejutkan, dan menyayat hati, dan kejam. Adegan yang menyentuh, memohon orang asing di depan layar, untuk bersyukur dengan kehidupan yang kita punya sekarang. Aku adalah Da Chong Ming. Cerita selanjutnya akan lebih